Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kita akan belajar Al-Quran Hadis, yaitu pelajaran yang pertama, Surah Al-Kafirun. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Kafirun. Di antara surah dalam Al-Quran yang membahas toleransi dalam beragama adalah surah Al-Kafirun ayat 1-6. Surah Al-Kafirun ini merupakan surah yang ke-109 dari surah-surah yang ada. Asbabun nuzul atau latar belakang turunnya surah Al-Kafirun adalah karena ajakan orang-orang kafir atau kaum musyrikin Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhan atau berhala yang mereka sembah. Mereka ingin mengajak Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menyembah Tuhan orang-orang musyrikin Mekah dalam waktu 1 tahun. Setelah itu, orang-orang musyrikin Quraisy akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun pula. Dari peristiwa itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab ajakan kaum kafir Mekah tersebut. Teman-teman, ayo mempelajari kandungan surah Al-Kafirun agar kita dapat mengerti arti dan batasan toleransi. Pernahkah kalian mempunyai tetangga yang berbeda agama? Apa yang kalian lakukan jika tetangga kalian mengundang seluruh keluarga kalian ikut merayakan hari besar agama mereka? Islam mengajar umatnya untuk senantiasa berbuat baik dengan sesama, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Hanya ketika menyangkut masalah akidah, kita harus tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam untuk mencampur adukan masalah akidah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terdapat pada Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. A. Lafal surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109. Surah ini terdiri atas 6 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Mari kita belajar melafalkan surah Al-Kafirun dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid yang telah kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kemudian B menerjemahkan surah Al-Kafirun. Setelah membaca dengan benar, perhatikan arti kata yang ada dalam surah Al-Kafirun. Jika memperhatikan arti kata yang ada dengan seksama, kalian pasti dapat menerjemahkan surah Al-Kafirun. Yang pertama, mufradat atau arti kata. Qul artinya katakanlah. Ya ayyuha artinya wahai. Al-kafiruna artinya orang-orang kafir. La artinya tidak. A'budu artinya aku menyembah. Ma artinya apa yang. Ta'buduna artinya kalian sembah. Wa artinya dan. Antum artinya kalian. Ana artinya aku. Abidun artinya penyembah. Abadtum artinya kalian sembah. Lakum artinya untuk kalian. Abiduna artinya orang-orang yang menyembah. Dinukum artinya agama kalian. Lia artinya untukku. Dini artinya agamaku. Nah, setelah membaca arti kata per kata dalam surah Al-Kafirun, terjemahkan secara keseluruhan dalam buku kalian. Kemudian cocokkanlah dengan terjemahan berikut ini. Yang kedua, terjemahan surah Al-Kafirun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat kedua artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiga artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
Ayat keempat artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan ayat keenam artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian C, kandungan surah Al-Kafirun. Nama surah Al-Kafirun diambil dari lafal Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama. Al-Kafirun berarti orang-orang kafir. Kita mengetahui bahwa orang-orang kafir Quraisy senantiasa berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengancam Nabi Muhammad SAW, namun beliau tidak pernah takut. Orang-orang kafir Quraisy juga melakukan berbagai bujukan dan rayuan kepada Nabi Muhammad SAW, namun usaha mereka sia-sia. Nabi Muhammad SAW menolak bujukan dan terus menyampaikan Islam. Bahkan pengikut beliau terus bertambah. Melihat kenyataan itu, mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengajukan tawaran lain. Mereka bersedia menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW selama 1 tahun. Syaratnya, tahun berikutnya beliau bersedia menyembah Tuhan yang mereka sembah. Menjawab tawaran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun yang mengatakan, "Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah." Surah Al-Kafirun mengajar kita untuk senantiasa bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, khususnya dalam hal ibadah. Islam tidak melarang umatnya bermuamalah dengan orang yang beragama lain selama tidak menyangkut masalah akidah. Kita harus tegas menolak ajakan teman yang tidak Islam untuk ikut merayakan hari besar agamanya. Mahfuzat. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Siapa sedikit kejujurannya, sedikit temannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.